Hai rekan-rekan, kali ini dalam video ini kita menguraikan berbagai tipe media sosial dan tools per jenis media sosial. Dalam mengklasifikasikan tools media sosial yang ada dan mengingat banyaknya tools yang ada saat ini, dan juga memungkinkan untuk mendapatkan wawasan tentang cara kerja tools media sosial, berikut dua klasifikasi yang akan dibahas. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan teori, dan yang kedua adalah berdasarkan karakteristik umum. Mari kita bahas detail satu persatu. Rekan-rekan, dalam video kali ini kita membahas tentang klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan teori. Klasifikasi pertama bergantung pada teori-teori di bidang penelitian media dan teori tentang proses sosial dan didasarkan pada Kaplan dan Heinlein tahun 2010. Menurut teori-teori di bidang penelitian media, seseorang dapat lebih baik mempengaruhi perilaku orang lain dengan komunikasi yang dipersonalisasi, sinkron daripada dengan komunikasi yang dimediasi dan asinkron, yaitu teori kehadiran sosial. Secara khusus, sosial media lebih personal dibandingkan dengan media massa. Misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Dan memungkinkan interaksi yang lebih cepat. Lebih lanjut, sosial media memungkinkan penyediaan jumlah besar informasi dalam interval waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan media massa dengan slot waktu yang telah ditentukan, yang dapat mengakibatkan lebih sedikit ketidakpastian dan lebih banyak pengetahuan tentang fakta. Ini yang disebut dengan teori kekayaan media. Rekan-rekan, di sisi lain, menurut teori-teori di bidang proses sosial, orang cenderung mempengaruhi apa yang orang lain pikirkan tentang mereka dengan bertindak. Yaitu ini yang disebut dengan teori presentasi diri. Misalnya, jika Anda ingin orang-orang melihat Anda sebagai orang yang kreatif, Anda akan dapat memposting foto diri Anda di museum atau di pameran seni. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan untuk alasan membangun citra. Selain presentasi diri, Anda harus memastikan bahwa semua informasi pribadi yang Anda secara tidak sadar mengungkapkan tentang diri Anda. Misalnya, apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan Anda sukai. Konsisten dengan gambar yang diinginkan. Ini yang disebut dengan teori pengungkapan diri. Misalnya lagi, citra orang kreatif kurang kompatibel dengan pekerjaan rutin sambilan towif, yaitu menjadi informasi yang mungkin di LinkedIn, atau menyukai halaman Facebook seorang menteri yang memutuskan untuk memotong insentif budaya. Rekan-rekan, dalam video kali ini kita membahas tentang klasifikasi kedua, yaitu berdasarkan karakteristik umum. Klasifikasi kedua ini didasarkan pada karakteristik umum alat media sosial untuk mendeteksi tipe media sosial, seperti yang diusulkan oleh Safko dan Brecht tahun 2009 pada tabel 1, yang mencantumkan beberapa contoh alat media sosial tertentu yang sesuai dengan jenis media sosial. Tabel ini tidak bermaksud untuk membuat daftar semua alat media sosial, tetapi memberikan gambaran umum tentang alat media sosial yang biasa digunakan saat ini dan hanya sebagai ilustrasi. Safko dan Brecht tahun 2009 juga menyebutkan bahwa suatu organisasi tidak harus selalu menggunakan semua jenis media sosial, tetapi lebih harus fokus pada jenis-jenis yang paling penting atau bermanfaat dan yang oleh penulis ini disebut sebagai media sosial trilogi. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.